Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan. Ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kami sebagai pastor paroki, seringkali kami ada yang menyukai kami sebagai pastor paroki, tetapi ada juga yang tidak menyukai kami sebagai pastor paroki. Dan waktu saya masih frater diakon, saya sudah mendapat pesan dari pastor pembimbing saya. Dia mengatakan demikian, "Frater, suatu ketika engkau akan menjadi pastor paroki. Kalau engkau menjadi pastor paroki, pasti ada pro dan kontra. Pasti ada orang yang pro dengan kamu, pasti ada juga orang yang kontra dengan kamu. Tetapi kamu harus ingat, ketika mereka yang kontra dengan dirimu dan membutuhkan pelayanan daripadamu, engkau harus tetap melayani dirinya." Dan ini yang selalu saya pegang sebagai pastor paroki. Dan memang benar apa yang dikatakan oleh pembimbing diakonal saya ketika saya menjadi pastor paroki, memang betul ada yang pro, ada yang kontra. Mengapa demikian? Karena kita sebagai pastor paroki, kita yang sebagai pemimpin yang mengambil keputusan, yang mengambil kebijakan, dan seringkali keputusan dan kebijakan yang kami buat itu seringkali tidak menyenangkan hati umat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dan pengalaman ini sungguh-sungguh saya rasakan ketika saya sebagai pastor paroki mengembalakan 16 stasi dengan total umat 5.001 jiwa dengan satu pastor saja. Dan itu sungguh saya alami dan saya rasakan ketika ada umat yang kontra dengan saya, seringkali protes, seringkali fitnah, dan saya tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Saya seringkali tidak pernah membalas mereka, tetapi saya selalu membawa mereka di dalam doa. Dan suatu ketika mereka membutuhkan pelayanan saya, dan melalui Dewan Stasi disampaikanlah kepada saya, "Pastor, ada orang yang satu orang itu, oh ya saya tahu," saya katakan, "dia membutuhkan pemberkatan rumah. Kira-kira pastor mau atau tidak?" Saya sempat diam dan saya mengatakan, "Iya, saya akan melayani dia." Dan memang kita sebagai seorang imam, ketika yang kontra dengan kita, kita tetap harus melayani dia. Karena saya selalu memegang prinsip dan nasihat dari pastor pembimbing diakonal saya. Meskipun kita seringkali dijahati, tetaplah selalu berbuat baik kepada orang yang menjahati kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Tuhan Yesus kepada kita dalam firman, dalam Injil hari ini. Tetaplah menjadi orang baik. Meskipun orang-orang yang pernah kita lakukan perbuatan baik kepada mereka, mereka berubah melawan kita, menjahati kita, memfitnah kita. Tetapi ketika mereka membutuhkan bantuan kita, kita tetap harus menolong dan membantu mereka. Inilah panggilan dari orang-orang pengikut Kristus. Kita belajar dari Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib. Apakah dia memaki orang-orang yang memakunya? Apakah dia marah kepada orang yang menyalibkan dia? Tidak, tetapi Yesus mengungkapkan satu doa pengampunan. "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah panggilan sejati dari orang-orang pengikut Kristus. Kita selalu dipanggil untuk selalu menjadi orang baik, meskipun situasi saat itu banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita. Saya masih ingat kata-kata nasihat dari Paus Fransiskus. Dia mengatakan, "Selalulah menjadi orang baik. Meskipun banyak orang-orang baik, banyak orang yang engkau lakukan perbuatan baik kepada banyak orang, dan orang itu menjahati dirimu, tetaplah menjadi orang baik dan jangan berubah menjadi orang jahat. Tetaplah menjadi orang baik." Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita bisa selalu menjadi orang baik kalau kita sebagai manusia juga lemah di dalam kehidupan ini? Kita butuh kekuatan ilahi. Yang pertama, rajinlah perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi itulah kita akan dikuatkan dan selalu disadarkan sebagaimana Kristus baik kepada kita, kita juga harus baik kepada orang lain. Yang berikutnya, yang kedua adalah rajinlah mengaku dosa. Dengan rajin mengaku dosa, kita disadarkan Allah begitu baik mengampuni dosa-dosa saya juga harus mengampuni dan baik kepada orang yang mungkin menyakiti dan memusuhi saya. Yang berikutnya, rajinlah berdoa. Dengan doa kita pun diubah, kita pun dikuatkan, kita pun diingatkan. Dan di dalam doa itu selalu minta Roh Kudus yang menguatkan diri kita supaya kita selalu bisa menjadi orang baik. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang dunia ini bisa mengubah kita, tetapi ingat, kita adalah murid dari Tuhan Yesus. Guru kita sudah memberikan hukum cinta kasih. Mari kita tidak berubah menjadi orang jahat,
tetaplah menjadi orang baik. Dengan menjadi orang baik dan melakukan perbuatan yang baik kepada orang-orang yang menjahati kita, disitulah kesempatan kita untuk bersaksi kepada mereka semua. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.